Ya, ya udah bisa lihat. Baik. Ini halaman sampul depannya, Pak. Perbandingan kadar HDL kolesterol pulsera dengan QC komersial selama 4 minggu pada penyimpanan suhu -5 sampai 2 derajat Celcius. Kalau bahasa asing dimiringin ya Bu Siti. Oh, baik, baik. Iya, iya. Miring bukan bukan underline. Italic, italic. Pak izin, Pak, maaf ini yang analisis data primer kalau saya Nggak pakai data usah. primer. Oh, nggak usah ya. Kalau data primer nggak usah pakai gitu. Yang perlu analisis itu adalah data sekunder atau data tersier. Iya, Kalau diilangin yang ya, Pak primer ya. nggak usah. Baik. Lanjut di sampul dalam ya, Pak ya. Nanti saya ilangin di sininya juga. Yang untuk itu hanya data sekunder ya. Baik, Pak. Kemudian persetujuan. Kemudian ini sudah saya tulis eh, Nah, pengesahan. Ini juga sama hmm. ya. Nanti saya eh nanti saya ilangin di ininya. Dihapus aja itu, delete aja, ngapain gitu-gituin. Kemudian ini sudah saya tulis. Eh, langsung ke ini ya Pak ya, ke pendahuluan izin Pak Ya, atau Pak. Ini ini sebenarnya pendahuluan. dihapus aja nih, ngapain kamu masih ada ini? Yang mana Pak? Yang Yang ini kuning. merupakan itu kan dari Oh, ini Bapak, ngapain masih disimpan? kemudian ini identifikasi masalah prevalensi ya Pak ya. Izin saya menyampaikan prevalensi dari Enggak, kalau tingkat. kamu kan subjek penelitiannya apa? Hmm, saya perbandingan pulsera dengan QC komersial Pak. Berarti kalau subjek Pada penelitian kadar ininya pada apa? Kalau subjek penelitian itu kan berarti kan sistem manajemen mutu kan, iya Pak. Cuman bukan saya mengambil prevalensi. di ini Pak di kadar apa HDL kolesterolnya. Nggak di ini dulu ya berkaitan dengan HDL kolesterolnya Pak. Penyakitnya gitu nggak ya Pak ya? Enggak, kan kamu subjek penelitianmu itu bukan pasien kan? Iya, Kan pulsera kan tadi. iya iya Ya Pak, berarti betul. yang umumnya adalah tentang kontrol serum atau serum kontrol. Hmm. Ke PMI ya Pak? Bisa ya Pak ya? Bukan PMI, tentang serum kontrol itu secara menyeluruh di laboratorium itu apa? Kok ke Oh baik. PMI? Tahu arti kontrol serum nggak? Kan itu kaitannya kan dengan sistem manajemen mutu. Quality control ya Pak ya? Sistem manajemen mutu itu ini besarnya, topik besarnya kan. Berarti Iya, kan pelayanan laboratorium kan. iya betul. Kalau pelayanan laboratorium itu adalah fenomena utamanya itu. Kalau kemarin kan si Bu Rini dan yang lainnya itu kan memang intinya pada pasien kan. Subjek Iya, penelitiannya kan pada pasien. Kalau kamu penelitiannya adalah pada serum kontrol atau pulsera kan. Jadi nggak sama harus harus prevalensi, tergantung subjek penelitianmu. Berarti fenomena di pelayanan laboratorium, pelayanan kesehatan laboratorium. Kalau yang prevalensi-prevalensi itu kaitannya dengan subjek penelitian, yaitu pasien yang punya penyakit tertentu, misalnya penyakit PJK, penyakit DBD, penyakit liver, penyakit paru, dan sebagainya itu baru pakai prevalensi. Tapi kalau kamu itu
subjek penelitian kamu adalah kontrol serum, berarti di sistem manajemen mutu laboratorium. Baik. Paham nggak, Siti? Ya, baik, Pak. Berarti Ya. ini saya Jadi tidak harus semuanya pakai prevalensi ya, tergantung ya subjek penelitian kamu ya. meskipun kaitannya ada HDL-nya, tes para itunya ya, Pak ya. Ya itu kan masalah HDLD itu nanti kamu akan ambil parameternya kan. Iya, Nah, berarti parameternya yang kamu ingin uji gitu loh. baik, Pak. Eh, ini berarti prevalensinya saya ganti. Ya, berarti fenomenanya adalah sistem manajemen mutu laboratorium. Fenomena manajemen mutu. Emang pernah ada masalah komplain dari pasien tentang hasil labnya? Eh, komplain nggak ada, cuman menanyakan aja sih, Pak. Terus ada masalah apa? Masalahnya di mana? Sok kamu ngambilnya Jadi, pulsera. jadi gini, Pak. Kalau di kami sebenarnya eh, terkait QC itu kan anggarannya kecil ya Pak ya, anggaran untuk buat pembeliannya gitu. Kemudian eh, karena Pembelian terkendala apa? anggaran, Hah? anggaran eh, anggaran pembelian Pak. Anggaran pembelian apa? Alat, reagen? QC, QC Pak, QC. Ya QC kan butuh reagen dan alat, bukan hanya itu. Menyeluruh SDM juga. Ya, jadi eh, itu kadang kita untuk QC-nya itu terus terang agak terkendala untuk pelaksanaannya karena terkait dengan jadi harus diirit-irit apa tuh penggunaannya gitu Pak karena kan dari anggaran itu tidak memenuhi sama Kalau dari itu masalah bukan coba Siti. Itu kalau kamu irit-irit berarti masalah nggak? Yang seharusnya di SOP-nya itu misalnya 1 mililiter, kamu irit menjadi setengahnya menjadi setengah resep, jadi setengah mililiter. tetap Pak, tetap kita pakai apa tuh tetap kita bikin cup-cup sampel gitu Pak masalah. Jadi Ya masuk kan itu dimasuk. masalah. Itu kan jadi pencetus masalah kamu meneliti ini. Tapi maksud Bapak, fenomena besarnya adalah sistem manajemen mutu, namanya manajemen mutu selalu melibatkan 5M kan? Apa aja 5M itu Siti? Manajemen Ya, manajemen mutu. Manajemen itu butuh, itu kan sebutnya sistem itu. Itu selalu butuh 5M itu. Apa tuh M? Yang pertama, manajemen mutu 5M. Izin Pak. men. Men tuh SDM-nya. Man, Men. ya SDM. Ya, SDM. men tuh Kemudian satu. Yang kedua, M. Maninya, anggarannya. Ya kan? Yang ketiga, M tuh materialnya. Materialnya itu bisa alat dan bahan kan? iya Pak. Ya enggak? Terus bisa Iya Pak. metodenya, metodenya. Materialnya mana? Man, money, material, metode, bahasa Inggris ya. Metode tuh pakai H, metode kalau bahasa Inggrisnya. Nah, apa satu lagi tuh? Hmm, mana material, metode sama Machine. mesin, Ya, peralatan. mesin, mesin. Mesin itu pakai H, mesin. Mesin pakai H ya. Nah, itu kan sistemnya selalu selalu terhubung ini lima semua ini kan. Nah, kamu tadi bilang ininya diirit-irit reaganya, berarti kan masalah di anggaran dong. Iya Pak. Nah, iya kayak gitu. Nah, kamu mulai dari situ. Terus
karena tadi bilangnya ada kurang, berarti kan itu kan ada masalah kan. Nah, sumbernya dari mana? Harus disampaikan walaupun itu sumber informal harus disampaikan. Apalagi kalau misalnya ada surat edaran itu kan lebih bagus, ya. Ya, baik Pak. Nanti saya surat edaran. Jadi harus ada ibaratnya tuh ada whistleblower-nya, ada ada menyampaikan masalah itu siapa, kapan, di mana gitu ya. Tuh, ya. Jadi kalau Baik ini Pak. bukan masalah prevalensi karena kamu nggak belajar masalah penyakit. Ini ada sistem manajemen mutu. Cuman di bidang kimia klinik kan ya. Iya Pak. Nah, gitu. Izin Pak, nanti saya rubah ya Pak ya di ini Iya, fenomena manajemen ininya. iya. Jadi eh, berdasarkan gambar yang Bapak sampaikan itu kan fenomena itu adalah berdasarkan subjek penelitian si peneliti. Kalau subjeknya ada tentang penyakit, berarti kaitannya dengan prevalensi kan. Mm-mm, iya, Tapi kalau bukan penyakit, kaitannya dengan manajemen mutu, sistem manajemen mutu itu. Mau di mau di apa namanya spesifikasi lagi sistem manajemen mutu laboratorium gitu kan. Dan sistem manajemen mutu kan luas, bisa sistem manajemen mutu rumah sakit, bisa sistem manajemen apa gitu ya. baik Pak. Terus lanjut, berarti nanti tinggal diidentifikasi aja gitu ya. Gitu ya. Baik Pak. Terus ini yang berikutnya, Berarti ini kamu ada PMI, berarti ada laboratorium, berarti ada bank darah dong. PMI ini maksudnya pemantapan mutu internal Pak. Oh, bukan Palang Merah Indonesia. Bukan, bukan. Oh, berarti kalau pertamanya ini jangan langsung disingkat. Sebelumnya udah ada belum? Kan belum ada. Di atasnya, di itu Pak, di penjelasan itunya, di apa tuh latar belakangnya. Ya, maksud saya di sini diidentifikasi masalah. Kalau yang di atas kan latar belakang Di masalah. pemantapan mutu. Nah, untuk manajemen itu kan PMI dan PME, Siti. Iya, saya bahas di masalah sini juga berarti Nah, kan ya Pak ya. PME-nya mana PMI-nya? PME apa? Saya Mana, nggak harus ada dong. Nanti kalau kamu hasilnya dibandingin dengan lab Prodia gimana? Kan tuh eksternal itu. Kalau dibandingkan dengan rumah sakit UKI gimana? Ya kan? Internal baik Pak. dulu, baru eksternal. Izin Pak, ini sebelum PMI berarti bisa membahas mengenai tahapan praanalitik Iya, ya Pak ya. kalau PMI kan hanya berlaku secara internal di rumah sakit sendiri. Kalau eksternal kan nanti harus dibandingkan dengan rumah sakit lainnya secara nasional. Baik Pak. Pak, izin selanjutnya Pak, yang ini saya menyampaikan di sini di identifikasi masalah pemilihan bahan kontrol itu kan termasuk di tahap analitik ya Pak ya. Boleh, Eh, silakan. mempunyai kesalahan 10 sampai 15%, tapi kita harus tetap melakukan itu gitu Hmm, karena lebih mudah untuk dikontrol. hmm. Kemudian nanti di selanjutnya ini bahan kontrol bisa digunakan
dalam kimia klinik bahan kontrol yang komersial, kemudian Itu komersial pakai spasi tuh dengan tanda baca buka kurung. Nah, ya sebagian besar masih mendatangkan bahan kontrol dari luar negeri yang itu kan mengandung masalah kan? Iya kan? ya, Masalah kan? iya Pak, Hmm. masalah. Ya udah Kemudian bener yang itu. ini enam ya. Terus, Selain masalah di atas juga di komersial itu ada variasi di botol-botolnya Pak. Kadang kan masih ada kendala di botol-botol apa QC komersial itu terjadi variasi-variasi di botolnya gitu itu yang kadang rekonstitusi apa rekonstitusi? uh, S-nya hilang itu. rekon Nomor 7, kamu tujuhnya aja ada dua itu gimana? Masa nomor 7 bisa ada dua itu? Kamu nggak otomatis ya nomornya ya? rekonsti ya Pak ya. Pakai Izin Pak. S. Rekons rekonsti rekonstitusi. Ya, itu bukan bahasa asing kalau di Indonesia kan. Kalau mau bahasa asing dia pakai C. Oh, baik Pak. Yang kedelapan, persyaratan bahan yang harus dipenuhi, Pak, mengenai bahan kontrol. Terus, Harus stabil, kemudian bebas dari hemolitik, ikterik, dan dijamin terus. bila menggunakan pulsera. Udah, terus penelitian sebelumnya, Pak. Enggak, yang satu tadi itu kan baru serum kontrol. Oh, pulseranya ya, pulseranya saya gabungkan tadi di Enggak, serum ini. kontrol. Serum kontrol itu bisa yang acid and unacid ya. Ya, Artinya gini, berarti serum kontrol itu bisa untuk periksa parameter apa saja. hmm, Mana isinya? belum ditulis. Nah, ini kan baru baru serum kontrol doang. Kalau yang acid itu berarti sudah diketahui kandungan kadar di dalam itu analit-analitnya harus sudah diketahui kadarnya kan kalau yang acid kan Bahan kontrol mengandung komersial. analit-analit yang sudah diketahui kadarnya. Berarti Hmm. analit-analit itu berarti bisa enzim, bisa protein, bisa glukosa, ya kan? Mengandung, iya Pak, Nah, analit-analit. disebutin yang dikontrol sel itu berapa banyak berapa parameter yang ada analitnya itu, yang acid itu. Kalau yang pulsera kan pasti harus diketahui kadarnya dia periksa dulu kan. Iya, Kalau ini kan udah ada nilai targetnya yang udah yang acid. Yang acid dan unacid. Siti, yang acid itu artinya tidak diketahui kadarnya Siti ya. Kalau yang acid itu artinya sudah diketahui nilai targetnya. Itu bedanya. asayat. Ini tulisannya Pak ya. Izin Pak. Salah. As asayat. Ya, Asayat. yang sudah acid kan. Ya. Unacid aja, nggak usah pakai yet-yet aja. Unacid and acid. Acid itu An asay. acid, acid. Bahasa Terus ini semua itu. N-nya dua ya Pak ya. Tulisannya un. Tulisannya un, Ah, dibacanya an. Miring semua. bahan kontrol penggunaan asay dan asayat ya Pak ya. Dijelasin nanti di sini ya Pak ya. Bahan kontrol komersial yang mengandung analit yang bisa digunakan untuk Enggak, gini. Kalau unacid itu berarti belum diuji ya, Siti ya. Unacid.
Pakai ID boleh pakai ID. Enggak, unassessed Iya, ya. itu pakai ID, ED, YED. Itu artinya itu dia belum diuji. Kalau assessed itu artinya sudah diuji dan diketahui nilai kadar sebenarnya, istilahnya dibilang nilai target. Nah, itu harus ada tuh di latar belakang kalau kamu membahas masalah ini. Singkat aja, nanti untuk yang detailnya nanti di bab 2 ya. Baik, Pak. Nanti saya iniin lagi ya, Pak ya. Saya Oke. izin rapiin lagi. Yang asetnya tadi mana di nomor 8 ya? Ini kok kamu nomornya kok selalu begini sih? 9. Oh, itu. Nah, ya. Gunakan uji tes parameter. Ini maaf izin Pak, ini yang tes jenis tes parameternya disebutin semua ya Pak ya, yang berada di lab kami Kalau ya yang Pak ya. aset, kalau Iya, yang aset, iya Pak. yang aset mana yang aset? Ini Pak, Nah, kalau yang aset itu harus diketahui. Kalau yaitu nggak diketahui, itu namanya unassessed, belum tahu. pemeriksaan kolesterol Tes atau dan parameter ya, tuh kamu tes kalau bahasa Indonesia nggak usah pakai T lagi. Tuh yang bawahnya nih, baris kedua. Nah, tes garis miring parameter ya. baik Pak. Wis. Ya udah itu nanti kamu Nah, benerin lagi. Itu lanjut mana tuh? ini yang 10 baru masuk ke penelitian sebelumnya Pak. Izin maaf ini saya baru dapat dua. Di, di, disingkat ya, dibikin parafrase ya. Penelitian si ini dalam tempat segini, gitu. Si ini segini, A, B, C, D lah orangnya ada 4 atau 3, minimal kan 3 Hmm. ya. Jadi langsung ke ininya ya Pak, harus pakai izin Pak, maaf harus pakai angka nggak Pak? Iya, nggak pakai angka bagus. Ini kalau udah panjang gini masih di latar belakang, bukan lagi di identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah itu udah kayak apa namanya resumenya gitu loh, Siti. Hmm. Ini kan kamu Ya berapa berarti ini satu paragraf ini aja sendiri ya. ini. Kan ini dua ini Pak, dua dua ini harus jadi misalnya saya menemukan eh, 4 atau 5 peneliti sebelumnya itu Kamu dijadiin satu. boleh buat tabulasi, Siti. Oh, Dibuat tabulasi, direkap, gitu ya. baik Pak. Bisa di, Buat tabulasi tuh ya. penelitian Nanti direkap sebelumnya. tuh dari, misalnya kamu resumenya dari 4 peneliti ada yang berbeda, yaitu penelitian si A, si B, atau si C gitu. Udah gitu aja. Nanti kan Hmm, yang lebih itunya kan tadi di latar belakang kan tadi. Nanti lebih rincinya lagi nanti di bab 2. baik. Oke. Ini selanjutnya izin Pak, masalah lokasi ya Pak ya. Masalah lokasi, Puskesmas, puskesmas. saya di puskesmas Pak, izin. Ya, kenapa di sana di puskesmas nggak? Kenapa nggak di tempat rumah sakit? Rencananya mau berubah jadi naik statusnya jadi rumah sakit Pak. Nah, Ini iya lagi gitu. proses apa administrasinya. Nah, saya di sini latar belakang apa tadi seperti ini nih Pak. Mana tadi? Puskesmas ya. Ini jenis sampel yang diambil, data primer berasal dari Ini nanti di bab 3 nih. bab 3. Nih, bab 3 itu nanti penentuan sampling itu nanti bab 3 ya, Neng. Yang itu Oh, baik. adalah itu tadi penetapan lokasi penelitian itu alasannya kenapa di situ. Lalu penetapan ininya pemeriksaannya. Baca di Bapak yang di itu tuh. Yang di mana tadi?
Yang itu Bapak itu apa? Yang di outline Bapak itu loh. Berarti nggak usah ngebahas mengenai yang lain-lain ya, cuman Mengerucutnya ini kemana aja tuh gitu. paling akhir tuh mengerucutnya? Mengerucutnya, penemuan sebidang. Ini Pak, di sini ada berdasarkan latar belakang, Panunggangan Barat, ini. Cuman saya nggak menyebutkan alasan kenapa saya ngambil ini, Nah, belum harus sih Pak. justru itu yang muncul. Ini kenapa harus bebas dari emosi itu nanti di bab 3. Oh, ya baik Pak. Justru namanya apa? Bab satuan namanya apa tuh judul subbabnya namanya? Siti. Baik Pak. Ya, Bab subbab 1A itu judulnya apa namanya? latar belakang masalah. Nah, itu masalahnya yang kamu ini. Bukan prosedur ya. Belum prosedur kan ini Siti. Ya, belum Pak. Baik, berarti cukup yang ini aja ya. Yang maksudnya saya Ya. nanti keterbatasan waktu Heeh. saya, kenapa saya ngambil ini gitu ya Pak ya. Heeh. Kalau kenapa emang data primer itu nggak masalah, justru sebaiknya data primer kan penelitian itu. Bukan masalah yang nomor 12 itu. Yang masalah itu kenapa ngambil data sekunder? Baik Pak. Kenapa kamu pakai data orang lain? Itu kan masalah kalau misalnya misalnya kamu analisis data sekunder. Baik Pak. Nanti saya izin ini ya Pak ya, Nah, izin nomor share. 12 nggak perlu tuh ya, nomor 12 coret. Nah, Oh iya, ini maaf Pak, ini untuk yang tadi yang tempat berarti perlu ditampilkan foto ini nggak Pak? hmm? Profil puskesmasnya Itu atau nanti di tempat. bab 3. Oh di bab 3. Kalau profilnya di latar belakang, bukan di identifikasi masalah. Profil singkatnya ya, profil singkatnya tuh di subbab 1, bukan di subbab B. Baik Pak. Terus izin Pak dilanjut ya Pak ya. Nggak, Pembatasan coba nomor luas. 11 kamu baca tuh. Identifikasi Nomor masalah. 11. Nah, itu apa tuh? Coba aku baca tuh. Masalah lokasi dan waktu penelitian yang terbatas eh, dalam melakukan penelitian sehingga Alah, diperlukan. bukan gitu bikin parafrasenya, Siti. Penelitian dilakukan di UPT Puskesmas karena apa? Penelitian dilakukan di UPT Puskesmas yang juga merupakan tempat peneliti bekerja ya. Iya. Nah, alasannya apa? Kalau kemarin Bapak bikin masalah-masalah itu hanya sebagai pemandu aja, ya. Kamu jangan copy plok begitu, harus dibikin kata-kata kamu sendiri. Karena apa? Nah, itu nanti kamu ini singkatnya ya. Baik, Pak. Itu merupakan resume dari latar belakang tuh identifikasi masalah tuh. Udah nomor C. C-nya mana C? Nah, ini, Pak. Pembatasan masalah. Eh, nanti izin, Pak. Di sini saya masih agak ini, Pak. Mulai Agak dari itu galau. tuh, mulai dari yang warna pink tuh berarti apa? Jenis jenis Nah, sampel, berarti Pak. subjek penelitian kamu tuh apa? Subjek penelitian kamu. Hmm, Pulsera dengan QC. Nah, pulsera itu berarti terdiri dari apa? Pulsera terdiri dari
serum pasien orang lain kan? Iya, Serum pasien orang lain itu siapa? pasien yang datang. Identitasnya apa? Oh ya, yang tidak hemolisis gitu ya Pak ya? Bukan itu kamu identitas serum itu loh. Identitas serum full serum itu identitasnya dari mana aja itu kamu dapatnya? Oh, ya dari ini Pak, saya dapat dari pasien yang datang Ya ke tulis kan berarti ada pasien juga. ya, Ditulis. Coba kamu mana kamu tulisnya? Nomor satu. karakteristik pasien. Karakteristik sampel saya berupa pulsera kan. Berarti karakteristik pulsera itu kan sampel tuh warna pink kan. Ya, Pulsera beras yang karakteristik Pulsera. Punya identitas enggak? Itu karakteristik. Kayak saya tahu kamu Siti Rohana kan saya bisa taunya dari mana? Dari kamu ngasih identitas nama. Kalau kamu nggak kasih nama kan saya nggak tahu namamu siapa. Dari ini Pak, dari rekam apa RM yang RM laboratorium ya Pak ya? Kok RM? Ini Kok sampel RM dari sampel FPPL dong. MPPL. FPPL apa FPPL? Izin pemaaf. Formulir Oh, formulir permintaan pemeriksaan pemeriksaan. laboratorium. Nah, itu kan ada identitas pasiennya Karakteristik pulsera diambil. yang berasal dari Oh, pasien. Pasien siapa? Siti, pasien lab, pasien pasien rumah laboratorium. sakit, pasien puskesmas. Kemudian laboratorium Puskesmas. puskesmas yang Identitas apa saja? Identitasnya apa saja? eh, nama, umur, kemudian tanggal lahir, Jenis kelamin nggak ada emangnya? kelamin. Ya Ada Pak. tulis. Itu kan identitas kamu kayak di KTP. Dari pasien laboratorium puskesmas. Nah, tanggal lahir. TTL, tempat tanggal lahir. Boleh kamu singkat itu TTL, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir, nama tempat tanggal lahir, Jenis kelamin. Apalagi? kalau ini minimal sih kalau di Ya kami udah berupa terserah. Itu poin kan ya baru Pak ya, identitas sampel nama, kamu kan. iya Pak, baik Pak. Alamat sih ini cuman nggak Diagnosis nggak ada. ada. Diagnosis pasien dong. Kalau diagnosis penyakit. Maaf, Pak. Apalagi? Tuh hapus aja tuh. Kamu bikin bingung tuh yang tuh. Hapus. Ini kamu baru bikin karakteristik sampel kamu doang ini. Eh, kalau di saat pengambilan sih kita suka ngecekin pasien ibu, maaf minum Tanggal pemeriksaannya mana tanggal pemeriksaannya? oh iya. Hah? Ini full serum ini di hari yang sama atau di hari yang berbeda-beda? Berbeda-beda Pak. Nah, Jadi berarti kan saya tanggalnya beda-beda kan? iya tanggal pema- izin Pak, itu kan pulseranya kan kita kumpulin kan ya Pak ya. Eh, Tahu. Tahu Bapak Pulsera. pengambilannya berbeda-beda.
Terus apa lagi Kemudian yang berbeda-beda? Tanggalnya beda, parameternya beda enggak? parameternya HDL kolesterol, Pak. Satu Hah? aja, satu. Satu macam. Ya tulis saja HDL, kadar HDL kolesterol. Kok kolesterol? Mana ada kolesterol? Ada oles itu salep. Maaf, Pak, maaf. Kadar HDL kolesterol. Terus suhu ya, Pak. Kalau suhu saya cuman ini, Kolesterolnya Pak, mana? cuman Kolesterolnya nggak ada. ah, Kolesterol. kadar HDL kolesterol. Apa Nah, kolesterolnya mana? HDL singkatan apa sih HDL? high density lipoprotein, Pak? Nah, itu kan baru hadis lipoproteinnya, belum kolesterol totalnya. Kolesterol totalnya mana? Oh, di ini juga ya, Pak ya? Nah, biasanya Kolesterol kan kalau profil lipid kan itu. Kalau perlu masih ada triglyceride dan LDL. trigliserid. Kalau LDL, izin Pak, maaf. Kami masih perhitungan karena reagennya kan itu ya, Pak. Perhitungan kalau kadarnya triglyceride kurang dari 400. Kalau lebih dari 400, Izin Pak, ya, untuk pemeriksaan LDL-nya kami tidak menggunakan reagen yang itu, Pak. iya Yang kalau itu berlaku rumus perhitungan itu berlaku untuk kadar triglyceridnya kurang dari 400. iya, Rumus apa namanya? Ingat nggak? Rumus rumusnya LDL itu. LDL sama dengan Ya rumus apa kan ada namanya, punya rumus dia. rumus apa ya? Nama rumusnya nggak ini, Pak. Izin Pak, maaf. Hanya temanmu. Ada yang bantu nggak tuh temanmu? Ada yang bisa bantu nggak? Rumus Rumus Fredwald. apa Nah Mbak Rini, tuh udah maaf. dikasih tuh. Bener nggak Izin Pak. batasan rumus Fredwald. itu punya batasan? Dia nggak berlaku untuk yang kadar triglyceridnya lebih dari 400. Iya, iya Pak. Iya, berarti nggak bisa pakai rumus kalau misalnya kamu hanya itu. Ya, itu ada keterbatasannya kalau pakai rumus. Oke? Ya udah berarti cuma tiga parameter ini ya. HDL kolesterol, Oke, berarti LDL dibuang, abaikan LDL-nya. baik Pak. Nah, terus apa lagi? Variabel berarti ini ada independen dan dependennya ya Pak ya. Kalau ini ya Pak ya, keterkaitan antara HDL. Batasin, batasi itu. Berarti kan ini baru pembatasan masalah kan? Iya, dan variabel independen, variabel dependen. Ini yang nomor satu itu yang mana yang independen, yang dependen? Yang HDL kolesterol, kolesterol total dan trigliserid itu berarti yang ada keterkaitan ya Pak ya. Berarti itu yang Ini independen semua kalau masih satu itu. iya, independen. Iya kan? Nah, Izin Pak ditulis di sini juga ya. Maksudnya yang ininya deskripsi data variabel gitu Pak di nomor 2-nya. gimana? Poin nomor 2-nya. Poin nomor duanya yang dependen yang mana? Nggak ada ya. Independen semua ya Pak ya. Hah? Gimana? Independen Independen kan? semua ya Pak ya. Independen kan? Iya, berarti nggak usah. Langsung Oke, izin Pak, maaf independen. yang
Yang nomor dua langsung ini aja. Nah, kamu sama, ini kan yang ini Pulsera yang nomor satu. Iya, Yang nomor dua apa yang nomor dua? QC komersial. Nah, mana karakteristik QC itunya? Eh, Berarti pakai serum yang itu ya, yang acid ya, yang sudah diketahui ya. Iya, iya Bukan Pak. QC komersial, tapi serum kontrol yang komersial. Jarum kontrol darah. Karakteristik serum kontrol yang komersial tadi, yang acid tadi. Kalau yang satu ini kan unacid kan ya? Ya enggak? Iya, Oke, unacid dibandingin mau dengan yang acid kan? iya Pak. Nah, apa tuh karakteristiknya? Karakteristik kontrol apa? Ada Berdasarkan dua. apa coba? Yang kamu pakai berapa berapa produk? Satu Pak. Nah, berarti kita punya identitas kan? Apa identitasnya? Oh, disebutin di sini ya. Ininya. Iya, Identitasnya. sama aja kamu pengen bandingin apa namanya serum kamu dengan serum komersil kan? Iya Pak. Nah, serum komersilnya kamu beli di mana, mereknya apa, produksi siapa, nomor lotnya berapa, volumenya berapa, parameter yang sudah diketahui berapa jenis, volume bukan voleme, volume. Pabrikannya siapa? Pabrikannya siapa? Pabrikannya. Pakai Ya itu tulis di sini nanti karakter itu identitasnya. Terus ada berapa parameter yang sudah bisa diketahui itu nih? Yang serum kontrol komersial ini. Ada berapa parameter yang sudah diketahui dia nilai targetnya? nilai target di yang QC kalau di hariannya mah Bukan ini di harian, di nomor ini serum kontrol nomor 2. berarti tiga Pak. HDL kolesterol, kolesterol dan Enggak, yang nomor 2. Bukan kembali ke nomor satu, Siti. izin maksudnya gimana ya Pak? Kamu serum kontrol itu mau periksa kimia klinik juga kan? HDL, HDL Ya, kolesterol juga kan? iya, Itu kan namanya parameter. Kok maksudnya gimana? Ini kan sama-sama serum, cuma yang satu serum full atau serum kumpulan, yang dua serum komersial. Yang satu itu yang nomor satu belum diketahui nilai targetnya, yang nomor dua sudah diketahui nilai targetnya kan. Berarti izin Pak maaf ini disebutkan parameternya di sini ya Yang HDL kamu kolesterol. batasin sini, yang kamu batasin, yang Oh, baik. diidentifikasi masal tadi kan yang banyak itu tadi. Kamu nggak tahu isinya berapa. Kamu tahu nggak isinya berapa parameter yang di serum komersial? Banyak. Nah, berapa kalau banyak? Nggak terhitung. Ada kolesterol, gliserid, Dihitung aja HDL. sini di nomor satu tadi di yang identifikasi masalah tuh. Itu yang banyak sebanyak-banyaknya itu. Yang nomor C ini yang dibatasin cuman 3 parameter ini. Iya baik Kan Pak, ini nanti saya. pembatasan masalah kan. Iya iya Pak. Jenis parameter. Bapak ke belakang dulu ya. Kamu beresin dulu itu. Identifikasi sama ini beresin dulu. Baik Pak. Baru ini. Bu, Bener-bener gini nggak?
karakteristik serum kontrol ini kan maksudnya diminta untuk Iya, ngejelasin parameternya kan HDL kolesterol, kolesterol total dan trigliserid kan ya. iya. Yang Sama dibatasi kan identifikasinya tadi juga dimasukin, identifikasi. identifikasi. Dimasukin juga yang ini, yang nomor 2 ini. Maksudnya Ini kan pembatasannya kan cuma HDL doang ya. Ini kayaknya bapaknya tadi ngangkatnya ini identifikasi ya. iya, ini jadi periksanya banyak banget ntar aku ya. Iya, ntar ngomong aja Pak, ini maksudnya identifikasi apa pembatasan ya? Ini kalau kalau Pembatasan. kalau identifikasi ya ini ya kan yang nomor 2 ini, nanti baru ditulis lagi di pembatasan berarti HDL doang. Ini kan karakteristik pulsera. Nah, tadi Iya, kalau ini bapaknya kan HDL kolesterol, kolesterol oh total. iya, iya. Ini ya mintanya jadi semuanya ya. Iya, Hmm, aku tadinya mau cuman kolesterol HDL kolesterol aja gitu tadinya. hmm. Ya, coba tanya Pak, kalau saya HDL-nya doang bisa nggak Pak? Tapi ntar boleh nggak ya Boleh. Pak kalau HDL aja? Terus habis ini apa ini yang diituin? Kan karakteristik nih, Jadi karakteristik yang identifikasinya katanya identifikasinya Bu. di sini. Ditambahin ini identifikasi itu kan pembatasan atas yang identifikasi. Identifikasi yang tadi. Mm-mm. Ada di sini ditambahin di yang identifikasi masalah yang komersial itulah yang tadi ntar lah. Mana ya tadi? Yang asayat kalau nggak salah ya, yang komersial ya. Pemeriksaan tes digunakan menguji tes penanya itu pemeriksaan kolesterol, kolesterol, trigliserid, HDL, Ya itu tambahin di situ Bu. ya kolesterol, ureum, kreatinin, waduh banyak banget aku ntar itu nih, ureum, kreatinin, SGOT, maksud aku cuma ngambil satu boleh nggak gitu, kolesterol, asam urat, Iya, kalau yang di situ kan dijelasin semua, ntar baru pembatasannya HDL aja gitu kan. heeh, gula darah, kolesterol total, triglycerid, HDL, ureum, kreatinin, SGT, SGPT, asam urat, gula darah, TPT, udah. Pembatasan karakteristik serum kontrol komersial, hmm, jenis parameter HDL kolesterol. Ini baru karakteristik ya Mbak Rini ya, ini baru karakteristik kan. Ya, Karakteristik pulsara, karakteristik serum kontrol komersial. Baru nanti ini uji. Ya tadi mana ya? Aku delete lagi. Apakah ada perbedaan apa sih? Apakah ada? Dah, gimana, Siti? Pak, izin Pak, tadi di identifikasi masalah sudah saya sebutkan parameternya. Terus yang di sini pembatasan masalah, izin Pak, maaf kalau misalnya ngambil satu parameter bisa nggak ya Pak ya?
Tunggu, HDL gini, Siti, serum kontrol itu kan ada dua ya, ada yang normal, ada yang patologis. Ini kamu pakai serum kontrol komersial yang mana? nor- eh, normal Pak. Nah, itu namanya Presinorm. Kalau yang itu namanya Presipat, ya. Biasanya tuh gitu. Jadi sama juga dengan yang Pulsera. Pulsera itu kamu pasien yang normal atau pasien yang tinggi. Normal Pak. Nah, ya kan? Berarti kan normal semua nih, Ya, ya kan? Nggak usah digituin, berapa pasien aja. Bapak kan mana itu nanti, ya kan? Kan kamu ini seolah-olah belum tahu ininya, ya, belum tahu hasilnya kan? Belum baru bab satu tuh kamu baru itu dulu. Artinya berarti dari pasien yang sehat ya. iya, iya Pak, Nah, betul. berarti dari pasien yang sehat, bukan pasien yang normal, beda normal sama sehat, ya. Kalau kalau normal itu berdasarkan hasil tes laboratoriumnya sudah diuji. Tapi kalau yang sehat itu kan baru secara fisik kelihatannya, nggak ada keluhan penyakit. Berarti pasien sehat ya. Iya Pak. Nah, tapi kalau ada pasien sehat, kenapa ada diagnosisnya itu tadi? Diagnosis pasiennya apa kalau kalau sehat? Kalau sehat kan berarti harusnya diagnosisnya medical check up. Iya. Ini pasien medical check up. Eh, MCU yang staff Nah, Pak. berarti pasien MCU. Kalau pasien MCU tidak ada lagi diagnosis pasien. Ada nggak diagnosisnya memangnya? MCU doang Pasien tulisannya. MCU. Hah? Ada. Ada. Ditulis Oke, berarti ini pasien MC. MCU ya, pasien medical check up. Oke. Iya Pak. Berarti yang Nah, tadi sekarang jemput yang nomor dua itu serum kontrol komersial yang normal atau yang patologis. Yang nomor dua ini. normal. Nah, tulis mana normalnya? Serum Presinorm. kontrol normal. Serum kontrol normal mana? Serum kontrol Bentar. normal. Oh, Serum kontrol normal. Nah, ada. Oke. Pak. Nah, terus nomor tiga kamu enter. Kamu enter. Nah, deskripsi data atau deskripsi kadar, deskripsi kadar itu tadi HDL, kolesterol, triglycerid, Aduh. kolesterol totalnya mana? Copy aja tuh di atas kan tinggal copy, nggak usah diketik. Nah, kalau yang tiga itu deskripsi kadar kolesterol, HDL kolesterol, kolesterol total dan triglycerid dari serum pulsera ya, dari pulsera gitu aja ya. Ini pulsera. Nah, nomor 4, tinggal copy aja itu semuanya. Jangan perlu copy, di copy. Bukan itu nomor 3, Siti. Baik Pak. Copy nomor 3, enter. Jadi 4. Nah, ini berarti yang 4 itu dari mana? Dari serum kontrol yang mana? Dari serum kontrol normal. Dah. Nomor 5-nya apa? Ada nggak? Eh, Kamu udah tahu nih deskripsi masing-masing ini, terus kamu mau apain? Kalau udah tahu datanya, nah, tahu-tahu deskripsi.
Ini berarti deskripsinya data numerik apa kategori Siti? Numerik, Pak. Kalau numerik berarti tabel apa penyajiannya? Numerik perbeda. Nah, kalau ini ada korelasi ya, Pak ya. Kalau Oh, misalnya main korelasi aja kamu ini. Bang Bapak tanya deskripsinya kalau data numerik berupa tabel apa? oh tabel, tabel. Izin Pak, maaf. Ini bukan sih Pak uji. Salah, ini bukan eh, uji. Deskripsi. Kamu tahu deskripsi nggak sih? Coba baca di itu di mana tadi? Di daftar lain coba kamu ada nggak tuh? Apa artinya deskripsi? Apa itu karakteristik? Mana? Daftar lain, daftar lain. Hmm, kamu deskripsi aja nggak ngerti. Apa tuh deskripsi? Penggambaran suatu hal secara jelas dan rinci. Ah, kalau datanya numerik, kamu mau gambarinnya gimana yang jelas dan rinci? eh Tabel ya Pak, Kalau datanya numerik, menggunakan kalau datanya tabel, numerik loh. Hah? menggunakan tabel Pak. Iya tabel apa namanya? Tabel, tabel, tabel. Kalau data kategori tabel apa namanya Siti? Kategori. Kalau datanya kategori, tahu kan bedanya tabel kata ke kategori dengan tabel apa? Data numerik bedanya apa? Data kategori Kalau dengan data numerik. kalau kategorik itu sudah apa hasil pengkategorian Pak. Berarti kata-kata kan itu kan? Kata-kata bukan? Jenis kelamin. Kata-kata bukan? Ya, Laki perempuan itu. iya kata-kata. Nah, kalau numerik Numerik angka, hasil apa? Hasil apa kalau numerik? hasil pengukuran Pak. Nah, pengukurannya. Berarti munculnya angka kan? Iya, Nah, terus kalau muncul semua angka dari semua sampel itu, di deskripsinya jadi deskripsi apa saja itu tabelnya tabel apa namanya? Nggak tahu. Saya tanya, kamu kalau mau ngukur sampel itu mau tahu apa sih? Kalau angka kadar. itu kan mau tahu nilai statistiknya kan? Iya, Nah, kalau nilai statistiknya itu apa saja? nilai statistik. Oh, ini ya Pak, Oh, min gitu-gitu ya. apa? Hah? Oh, apa? N, Maaf, N ini itu apa N? rata-rata, N kemudian itu apa nano? gimana Pak? Sebelum nilai Jumlah, rata-rata dapat apa dulu dong? Mau main rata-rata aja. jumlah Pak, jumlah Pak, jumlah. Jumlah sampel itu berarti N kan, N kecil Ya, kan. jumlah Terus sampel, apa lagi tadi? terus jumlah sampel, kemudian Nilai terkecil, terkecil nilai nilai tertinggi, tertinggi, itulah terus eh, nilai tengah. rata-rata nilai tengah, ya Nilai tengah min. apa aja nilai tengah? Nilai Nilai tengah tengah itu apa? apa aja? S, Rata-rata, itu kan tadi nilai tengah rata-rata. Median itu kan nilai tengah. kemudian SG, Modul nilai tengah. terus ya, ya, Nah, terus nilai dispersi. Nilai dispersi apa saja nilai dispersi? dispersi. Standar deviasi bukan tuh? Dispersi. Ada deviasi, rentang, varian, koefisien variasi. Itu namanya tabel statistik. Iya Pak. Udah paham? Hah? Iya Pak, baik. Nah, berarti deskripsinya itu nanti disajikan dalam bentuk tabel statistik. Ya, Deskripsi, baik Pak. Deskripsi tabel statistik. jangan di nomor 5 dong. Itu udah 4 dan 3 dan 4 udah otomatis itu. Nomor limanya apa? Nomor 5 tadi. Tabel kan ya Pak tadi Pak. Izin Pak, maaf.
Hmm? Penyajian tabel Ini kan ini yang 3, 4 enggak ini Pak. kan baru univariat itu. Lihat berarti ya Pak ya. Deskripsi eh, Itu baru univariat. Yang bivariatnya di nomor 5 berarti ada ya Pak. enggak? Enggak, Bapak nanya. Kamu ada yang bivariatnya enggak? Enggak harus ada bivariat. Ada enggak bivariatnya? Ini udah multi Pak. Multi ini uni itu baru satu. Multi kamu nih. Ini kan Kadar satu ini. deskripsinya Ini kan kadar univariat ini satu-satu ini. cuman 3 ini ya Pak. Izin Pak maaf 3 jenis parameter ya. 3 parameter berarti 3 variabel. Iya 3 Itu kan variabel. satu-satu semuanya. Ini satu koma, itu kan satu-satu itu. Ya. Kenapa dia dijadikan satu kalimat? Karena dia independen semua. Pak izin Pak, kalau ini harus diambil tiga-tiganya ya parameternya ya Pak ya. Ya sebaiknya begitu. Kamu ngambil berapa? Emang masa cuma satu? Hah? Masa cuma satu? Baik, baik, baik Pak. Berarti ini Nggak izin apa-apa Pak. kalau misalnya, kan tadi ada pembatasan masalah ini. Misalnya, Pak saya kalau 3 nggak sanggup Pak, biayanya gede Pak, gitu. Karena ada di pembatasannya. Kan tadi kan Bapak bilang profil lipid itu kan banyak. Ada total lipid, ya kan? Iya. Ada kolesterol, ada trigliserid, kemudian ada HDL, ada LDL, terus ada kilomikron, ya kan? Ada apa lagi tuh yang itu? 6 kalau nggak salah. Parameter itu ada 6 profil lipid itu. Nah, kalau kamu misalnya pembatasannya, Pak, saya nggak sanggup, Pak, kalau beli 3 reagen ini mahal. Satu aja, Pak. Boleh satu. Tapi harus ada alasannya kenapa di antara 3 ini milihnya cuma yang HDL. Misalnya gitu. Hmm. Kamu kalau misalkan mau satu parameter, alasannya apa ngambil itu satu itu? Selain tadi keterbatasan anggaran misalnya. Sebelumnya kan sudah pernah diteliti ya Pak ya, yang kolesterol sama trigliserid. HDL juga udah. HDL, HDL saya kok belum nemu ya Pak ya. Kamu Belum nyarinya di mana? Coba Bapak di pengen tahu kamu cara nyarinya gimana di artikelnya. Kemarin udah Bapak ajarin tuh yang di mau di Sinta, mau di yang di mana tuh kemarin? Hmm? Cara nyarinya gimana? ini di Google Scholar, kemudian penelusuran Pak. Kan bukan hanya Google Scholar cara nyarinya. Bisa yang lain-lain bisa. Pakai cara apa tuh kemarin? Iya, Ayo, pakai apa? Pakai Google Scholar udah taruh. Bapak pengen lihat gimana coba caranya kamu nyarinya. pakai Google Scholar Nah, gimana coba tunjukin ke Bapak. Kamu yang nyari atau orang lain yang nyari? sendiri Pak. Makanya lama. Nggak mungkin dari global seluruh dunia nggak ada satupun yang meriksa HDL. Oh, kalau yang ini saya belum ketemu yang Ya cari internal dong. Kalau internal. cari kan kan tidak hanya dari Google Scholar, dari yang itu kemarin Iya, Bapak kasih itu apa tuh namanya itu. Hah? kemana ini? Yang kamu harus download aplikasinya itu loh. Saya udah ini Google Hmm? Scholar. Karena di Google Scholar. Ini yang Bapak waktu itu kirim di hari apa nih? Tanggal 19 Oktober tuh. Di Harsing Pop. Kamu udah cari di Harsing Pop belum? Belum Pak. Ya, cari Ini di baru Harsing Pop. saya di sini baru di sini nih Pak. Nah begini-begini nih pun pembatasan gitu Pak.
sama yang di sini, cuman yang inter memang itu PR buat saya, izin Pak, maaf, apa tuh baru nanti dilengkapin yang penelitian sebelum-sebelumnya itu Iya, nanti gitu. masukkan ke Kalau misalkan situ. nggak ada, cari yang lebih itu, ya, apa, lebih luas gitu, ya, lebih banyak. Itu kan banyak. Kamu nyarinya gimana caranya? Iya ini Pak di sini nih. Oh, kamu langsung Kelihatan prevalensi ini itu? Pak. Ah, Bukan, ini saya cari HDL kolesterol nah, jurnal. coba mana HDL dalam HDL oh, jurnal, artikel dong. Jurnal tuh ininya ini dalam kata judul namanya kata kunci itu HDL kolesterol sama itu serum kontrol mana HDL kolesterol. dan serum kontrol, koma Hari serum kontrol. Serum kontrolnya di mana serum kontrolnya? ini Pak, Nah, coba cari langsung 5 tahun terakhir. 2024. Oh, itu dua. Oh, salah ininya. Itu banyak tuh serum kontrol. Itu banyak semua tuh. Hah? Ada berapa Iya, biji Pak. tuh? 3.400 tuh. Hah? Banyak nggak, Bu? Enggak, 3.400. Kamu persempit lagi nanti. Misalnya baik, Pak. dengan pulsera. Nah, misalnya serum kontrol pulsera atau dengan pulsera. Mana ada nggak dengan pulsera atau serum kumpulan atau kumpulan Pak izin, serum? Pak, emang harus ada yang dari luar negeri minimal berapa, Pak? Jangan banyak-banyak. Kan Bapak bilang kemarin tuh minimal 3 atau 5 tuh kemarin. Itu yang luar negeri ya, Pak? Tiga ya, Pak? Enggak. Maksudnya enggak. Yang penting artikel sudah terpublikasi, bukan proceeding, bukan bukan Hmm, dari karya tulis akhir, bukan dari skripsi gitu ya. Kalau yang dari artikel ya. baik, Gitu. Pak. Tapi referensi boleh dari skripsi boleh, dari tesis boleh, itu boleh jadikan referensi, Baik, ya. Pak. Baik, Kan Pak. referensi itu kan banyak jenisnya, ya. Baik, Pak. Terus nomor 5 apa tuh? Deskripsi bivariatnya mana? Deskripsi bivariat, Ah, bivariat dua variabel ya, Pak, ya, kalau ya. bivariat ya. Berarti kan variabelnya apa dengan apa tuh kamu tadi? Kamu tadi ada mau variabel jenis kelamin nggak? Hmm, Kan katnum, kategori dan numerik. Kan ada beberapa itu kan yang nilainya kan tergantung jenis kelamin kan? cuman kalau HDL kolesterol tiga macam item ini nggak tidak berdasarkan itu ya Pak ya nilai Nah, maksudnya berarti nggak ada. Kalau itu nggak usah dipaksakan. Kalau nggak ada, ya nggak ada. ya Udah, berarti nggak ada lagi bivariat. Berarti yang kelima apa? Hah? eh Yang kelima apa kira-kira? perbedaan kalau perbedaan ini Pak Nah, apa tulis. Uji beda rata-rata. Jangan pakai deskripsi, Neng. Deskripsinya hapus. Uji beda rata-rata antara apa dengan apa? Beda rata-rata antara kadar apa tuh? Tulis dulu rata-rata kadar apa? Rata-rata kadar apa, Siti? dan HDL tiga macam ini ya Pak ya. Iya, satu-satu. Kamu kan ada 3 parameter nih. Di breakdown satu-satu. Hmm, kolesterol dulu dah kadar rata-rata kadar kolesterol total
kolesterol total pada antara antara ya antara pulsera dengan QC. bukan QC komersial Neng namanya serum kontrol yang aset itu tadi ya. Kontrol. Ya. Nah, berarti 67-nya tuh tinggal copy dua parameter berikutnya. Saya Kalau aset itu udah pasti komersial, nggak mungkin nggak komersial. Kalau aset nggak usah pakai komersial lagi. saya saya aja ya Pak ya. Aset pakai id. Aset. Miring ya, tulisannya miring kan bahasa asing. Nah, tinggal copy tuh, tambahin apa HDL, habis itu trigliserid gitu ya. Baik Pak. Nah, Banyak kolesterol. vitamin HDL kolesterol itu di depannya nomor 6. Nomor 6 apa nomor 6 itu loh. Uji beda rata-rata kadar kolesterol total. Kemudian ini trigliserid ya Pak ya. Nggak HDL Trigliserid. dulu. Oh, trigliserid dulu, oke ya. Terserah kamu. Nanti harus konsisten urutannya ya. Soalnya kamu Oh yang di baik. atas itu HDL dulu, kolesterol baru trigliserid itu yang di atas itu. Ya, nanti saya urutin. Ini Itu baru HDL kolesterol. Udah, mana ada 7 tuh kamu. banyak banget Pak. Dah, lihat tuh ada 3 parameter. Makanya kamu berapa parameter kalau misalnya kamu bilang sanggup nggak 3 parameter ini Ini diperiksa dua-duanya? kebanyakan izin Pak, maaf Pak. Kalau HDL aja gimana Pak? Ya, Atau tapi dua harus ada alasan yang kuat. Tadi kamu bilang iya, yang lain nggak ada kata kamu tadi alasannya. Belum ini diteliti kata kamu tadi. reagennya. Nah, berarti alasan bukan alasan itu dong, bukan alasan karena belum ada yang meneliti dong. Iya Pak, Alasannya betul. berarti alasan anggaran dong. Hah? Mahal Pak. Oh ya, izin Pak, maaf reagennya. Eh, Kan reagennya mah kolesterol sama satu reagen. Bedanya kan dia itu harus dipresipitasi dulu. kalau saya pakai yang direct Pak, Kalau pakai yang direct gak dipresipitasi dulu. enggak langsung pakai reagen yang langsung gitu. Ya. Jadi bedanya dengan reagen kolesterol total apa? Yang direct HDL. Eh, kolesterol juga kolesterol udah langsung yang Nah, langsung. kolesterol nggak ada itu, saya tahu. Maksud Bapak, sebetulnya kan HDL kolesterol, LDL kolesterol itu reagennya juga C, CHODPAP. Iya. Nah, makanya kalau kamu bilang tadi yang HDL yang direct itu bedanya apa dengan reagen kolesterol? Metodenya kalau yang HDL direct itu kolorimetrik Pak, Hah? kolorimetrik. Itu kan metode reaksinya kolorimetri. Metode Iya. reaksinya CHDPAP bukan enzimnya, pakai enzim kan dia. Kolorimetrik imunoinhibi immunoinhibition Pak. Izin maaf. Colorimetric endpoint Pak. Yang kolesterol juga endpoint, kolorimetri juga sama. Warnanya jadi warna merah muda kan? Iya. Itu namanya endpoint kolorimetri. Itu namanya teknik pembacaan di fotometer. Tekniknya endpoint, modelnya endpoint di fotometernya. Kalau eh, prinsip reaksinya bedanya apa dengan yang itu? Kan reagennya CHDPAP bukan Iya, metode sama. reagennya.
Kalau kolesterol total metodenya apa? Kok masih baca sih Siti? Ya, udah. CHOD. Ya, Ya, kalau kamu cuma milih cuma satu parameter nanti alasannya di ini disampaikan di ini di sini di mana? Di pembatasan masalah ya. Tapi kalau yang diidentifikasi masalah profil lipid itu apa saja tuh yang di B? Yang di B mana yang di B? Profil lipid mana? Tes profil lipid. tadi di Mana tes profil lipid? ini Pak, tadi saya taruh di sini tes parameter profil lipid kolesterol total, trigliserid, HDL kolesterol, Masa total gula darah lifestyle. profil lipid? Masa asam urat profil lipid? Ini yang ini maksudnya Pak, maaf yang saya yang komersial, Hah? yang serum komersial Pak, izin. Ya berarti kan ini nih berarti cuma sedikit kata kamu kemarin tadi ngomongnya banyak. Ini kan bisa dihitung cuma berapa parameter tuh? Cuma 9 nggak nyampe 10 itu. Tes parameter satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Iya Pak, 9 parameter. Cuma kata kamu tadi banyak. Di kami udah banyak segitu Pak. Hmm? Iya kalau di puskesmas pemeriksaannya terbatas itu Pak. Bukan di puskesmas, ini di bahan kontrol yang aset. Ini kan kamu yang aset itu berapa berapa parameter? Kamu punya contohnya nggak tuh yang di list Iya eh, banyak Pak. Cuman nah itu saya kan kamu bisa hitung tuh ada berapa parameter. iya Kalau nggak salah hampir 30-an lebih deh. ya, banyak. Kamu cuma 9 ini. Orang ada 30-an lebih kok cuma 9. Baik Pak, nanti saya lengkapin Pak. Nah, jangan dikorupsi. Nah, jadi ini kan banyak dari 30 cuma jadi 9. Nah, itu kan artinya parameter yang kamu tadi itu kan masuk dalam satu paket profil lipid. Hmm, iya, iya. Satu paket profil lipid kalau yang kamu tadi itu ada ureum, kreatinin, asam urat itu namanya liver fungsi ginjal, apa apa fungsi ginjal. Tes faal ginjal kan, TFG kan. Iya Pak. Nanti kalau liver fungsi tes lain lagi. Baik Pak. Nah, sekarang saya tanya, kamu selain masalah anggaran, kenapa dipilihnya HDL kolesterol? HDL kolesterol karena kan kunjungan di puskesmas itu banyak Nah, ada permintaan nggak di juga ya. latar belakang? Latar belakang nanti disampaikan yang di itu Pak nanti datanya Ya, saya baru kan harus minta. di latar belakang harus ada, di identifikasi masalah harus ada, ya kan? Mm-mm. Harus Iya, ada tuh, karena yang paling banyak ini. Nah, nanti keterbatasan inilah yang kamu ambil dari profil lipid sekian ada 6 parameter tadi, kamu hanya ngambil cuma satu karena alasan biaya, kan gitu, atau alasan yang lain yang bisa di ini kan diterima gitu alasannya. baik Pak. Udah apalagi? Izin Pak, maaf ini kalau misalnya satu berarti diizinkan ya. Boleh kan Bapak bilang tadi boleh kan tergantung si peneliti. Ya udah kamu beresin aja dulu itu. Yang lainnya lagi deh, ntar itu belakangan deh. Itu belakangan yang lainnya dulu. Ini kamu tinggal bikin gimana bikin rumusan masalahnya tuh. Ini rumusan masalahnya Pak. Salah, salah, benerin. Dari mana kemarin bikin masalah? Kamu ngikutin nggak? Jawaban dari itu ya. Kok jawaban? Rumusan masalah itu justru pertanyaan.
Kamu baca tuh di atasnya tuh. Keterangannya baca dulu. Baca. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, lugas, dan dituangkan disusun dalam bentuk kalimat tanya. Nah, Eh, kalimat tanya kan? iya, karena penelitian yang akan dilakukan dan mencari jawaban dalam rumusan masalah tersebut sebaiknya dibuat sederhana, mudah dipahami, dan memungkinkan untuk ditemukan solusinya. Bersifat spesifik dengan menyebutkan variabel penelitian. Terus Variabel bebas lebih dari satu, rumusan masalah boleh hanya satu. Namun bila variabel terkait lebih dari satu, maka terikat rumusan kali. masalah Maksud terkait. terikat. Iya, Pak. Rumusan masalah boleh hanya satu, namun bila variabel terikat lebih dari satu, maka rumusan masalah yang dibuat harus terpisah. Oke. Nah, Ya. berarti kesimpulannya apa kalau kamu udah baca ini? Em, Dari yang pembatasan masalah tadi Nah, ya, Pak ya. pembatasan masalah kalau yang mau buat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, nomor satu tuh, nomor satu dan dua itu. Bagaimana ya, Pak? Bagaimana karakteristik ya, Pak ya? Iya, itu nomor satu dan dua itu kan berarti di umum itu, nomor satu dan dua itu. Ya. Digabung izin, Pak, maaf bisa. Kok digabung? Emang sama tuh yang pulsa sama serum kontrol komersil? Berarti satu-satu ya. Enggak, Bapak nanya, emang boleh dicampur serum pulsa sama serum kontrol jadi satu? Enggak, Pak. Nah, kalau enggak, ngapain kamu campur? Halo? Ya, Pak. Ini bertanya, apakah Bapak siang ini ada di ruang dosen? Ada, ada. Baik Pak, nanti kami PJ Flebotomi D4 tingkat 1 ingin mengumpulkan Ya, staff. ya, Terima kasih Pak. Selamat siang. siang. Oh, iya. Kenapa begitu kamu ngopinya? Hmm. Bagaimana karakteristik pulsera kan ya, Kopi Pak? aja semua tuh satu sampai dua kamu kopi, kopi. Taruh di rumusan masalah di pertanyaan umum tuh di umum tuh di A dan B tuh kopi. A dan B-nya kamu kopi, ya, aduh. Nah, tuh jadi A dan B tuh. Jadi kasih kata tanyanya apa? Kata tanya apa jadinya tuh? Bagaimana? Udah kan itu pertanyaannya. Kayaknya jadi kecil ya. Ya, Pak. Nah, terus yang khususnya itu tadi yang nomor 3 sampai berapa tadi? 6 ya? 7. Nah, 3 sampai 7. Udah gitu nanti, ya gitu nanti kalau tujuan tinggal jawabannya ya. Jawabannya berarti apa kalau yang tujuan nanti? Eh, Tujuan. Yang Ah, mana, Pak? Maaf. enggak, ini kopi dulu itu, kamu kopi dulu pertanyaannya belum beres itu.
Ini dari ini ya Pak ya berarti ya dari Kan tadi dia bilang ini dari 3 sampai 7. ya. Kayak gitu. Cuma nanti tinggal dikasih, ya kalau rumusan satu kalimat pertanyaan, kalimat tanya. Kalau tujuannya nanti jadi untuk mengetahui jawabannya itu ya. Iya Pak. Nah, itu nanti tinggal kasih kata untuk mengetahui ya. Itu yang di atas tuh yang itu tuh pakai kata tanya. Mana kata tanyanya mana? Tanda tanyanya. Oh, gitu. Pertanyaan penelitian. Ini izin Pak, ini pertanyaan juga kan ya nggak? Ya, bagaimana berarti kalau pertanyaan? Oh iya. Ya Pak izin nanti saya lengkapin ya Pak Ya, ini. satu ya ini ya, satu ya. Nah, nanti yang tujuannya kopi itu lagi sama kayak tadi, ya. Cuman di situ jawaban dari yang nomor atas itu tadi untuk mengetahui, oke? Untuk mengetahui yang ini ya, Yang yang di sini. pertanyaan umum itu tadi ya. Ya baik Pak. Nah, terus berapa lagi tuh? Coba kamu contoh satu tuh mana? Oh, Untuk kamu mengetahui. itunya ngopinya ini sih, ngopinya nanggung nggak dua di kopinya? Oh iya Pak. Oh iya, oh iya. Gimana sih kamu udah diajarin? Takut salah. Karakteristik. Untuk mengetahui karakteristik. Mengganti ya. Berarti apa tuh jadinya? Untuk ini ya Ya, Pak izin. tanyanya hilangin ya. Ya. Nanti yang ini dirubah Nah, juga nanti nih yang Pak gitu ya. jadi gitu ya. Terus yang langsung F coba. Tujuan khusus Nanti kayak juga gitu sama sama ya Pak. nanti ya. Ya baik Pak. Yang F Yang F ini Pak, manfaat. mana? Akademis sama praktis ya Pak. Oh, udah. Ya nanti Terus yang saya, ruang lingkup mana ruang lingkup? nah ruang lingkup ini saya belum, Kasih tuh yang nomor 8 tuh tambahin tuh nomor 8. Nomor 8 tuh biologi molekuler salah. Tambahin tuh. udah ada Pak. Enggak. Udah, yang atas belum tadi yang atas coba. Nah, ini nih 8 nih. Ya, biologi molekuler. Ini tabel ruang lingkupnya Pak. Kimia klinik, terus nyari Ada sampelnya yang dua PhD. yang terakhir Bapak mana? Kamu belum belum itu lihat yang kedua. Yang kedua, Yang revisi kedua bukan yang ini. Ya, ini kan yang pertama boleh pakai ini atau boleh yang bawahnya? Ada nggak yang bawahnya? saya belum ini Pak. Udah Ada di-share revisi ke ya Pak grup. ya? Udah di-share di WA grup. Ya, Ini Bapak share maaf ya, Pak. Bapak share ya. Bapak share ya. Ya Pak. Udah kelihatan belum? Hah? Bentar. Udah kelihatan belum? Nih kan ada 8 ya, harusnya ya. Dan 8 itu adalah ini kan. Ini nanti kamu tinggal coret. Misalnya kamu bagian kimia
klinik, yang ini, yang lainnya coret yang tidak perlu. Nah, karena kamu ini apa namanya penelitian primer ya, Iya Pak, berarti ini kan di checklist semua nih kalau ini nih, ya kan? ya, Bener nggak? Kan di ya, checklist semua. Kalau ini keterangannya apa. Kan di setiap tahapan proses ini kan selalu ada eh, sistem manajemen mutunya kan. Berarti kamu kalau pakai kontrol serum tuh adanya di mana? Di pra analitik atau pra analitik? kalau kontrol Atau di sel, mana? kontrol kalau kontrol serum berarti kan ada di analitik. Cuman Nah, kan harus persiapan ini juga Pak. Jadi dari ya berarti pra kan sampai di analitiknya sini, juga kan. sampai yang hasil kan? Iya, Nah, kan gini, di checklist kamu keterangan. Ini dari sini kamu udah lakukan ini, ya kan? Nih, ini berarti kamu dari pasien kan? Apa kemudian yang dari eh analitik itu ada standar, ada kalibrator, ada serum kontrol, ya kan? Ada ini kan misalnya ada serum iya Pak. tabel, kilo. Nah, ini kan ada namanya serum kontrol, ya kan? Nah, serum kontrol itu ada yang tadi itu full serum, ya kan? Ada yang apa? QC komersial. Komersil. Nah, serum kontrol yang komersil. Nah, ya kan? Nah, dua-duanya itu nanti ada aset, anak aset, ada juga aset, anak aset gitu. Ya. Ditulis juga ya Pak, dimasukin ya Pak. Iya, kan kamu pakai dua serum kontrol kan? Iya Pak. Kayak yang full serum sama komersil kan? Iya, Nah, ini kan masuk di peranalitik dia. Betul nggak? iya. Eh, iya, Eh, udah selesai. Nah, kalau yang sebelumnya kan, ruang lingkup yang sebelumnya kan ini nih yang tadi Bapak bilang kurang satu nih, ya kan? Yang ini. Nah, ini kan kurang satu kan, 8 ini kan. Nah, tapi tahap pemeriksaan, nah ini, ya kan? Sama sebetulnya kita tadi ini sistem manajemen betul. mutu atau SMM, kan gitu, ya kan? Baik Pak. Nanti izin ya Pak ya, saya ini lagi ya, Nah, revisi. cuma di sini tadi ada yang belum diagnosis nih nggak ada di sini, makanya kalau pakai yang ini makin ke kanan kan susah kan, karena kita keterbatasan pada batas kanannya ya kan cuma 3 cm kan ya, kan 4433 kan, makanya Iya, bapak yang begini, ini alternatif yang keduanya yang begini ini, gitu. Ini malah lebih rinci kan. baik Pak. Oke, cukup, Siti, udah paham? Baik Pak, terima kasih banyak. Izin stop share ya Pak ya, Ya, stop oke. screen. Yang lainnya siapa lagi? Diperbaiki. Siapa lagi yang lainnya? Mbak Rani,
Tinggal 15 menit lagi loh waktunya. Jangan lama-lama. Ini salah nih bikin tabelnya berapa nih kamu nih? Selamat sore, Pak. Saya Rani, Pak. Mahasiswa FPL. Suaramu kok kecil sih, gak kedengeran saya. Iya, Pak. Dengan Rani, Pak. Ya. Izin konsultasi untuk apa namanya, proposal saya, Pak. Dengan judul korelasi nilai red cell distribution with coefficient variation atau RDWCV dengan kadar serum iron dan ferritin pada pasien wanita dengan anemia defisiensi besi di Rumah Sakit X Cibubur tahun 2023, Pak. Cibubur di mana? Di Jakarta atau Bekasi atau Depok? Masuknya di Bekasi, Pak. Hah? Cibubur, bukan Jakarta Bekasi, Pak. Timur, Cibubur. Kalau yang di rumah sakit saya ini di Jatisampurna soalnya, Pak. Jadi Sampurna kan Bekasi itu. Iya, Bekasi, Pak. Cibubur tuh kecamatan atau kota madya? Cibubur, jam Kamu nggak tahu. Kota Madya, Pak. Salah, kota madya Jakarta Timur. Hmm. Di bawah kota madya apa? Camat, kecamatan itu Kecamatan. kota madya. Ini di mana Cibubur tuh? Cibubur kan Jakarta Timur. Kalau kamu bilang tadi di Jatisampurna, berarti itu kecamatannya Jatisampurna. Kotanya, kota madanya kota Bekasi kan? Oh, berarti ini harusnya di Kota Bekasi itu ya, Pak? Iya, berarti kecamatannya apa kan bukan Cibubur. Kecamatannya Jatisampurna. Nah iya, Hmm. Baik, Pak. kota Cibubur mana? Bogor, Bekasi. Kota Bekasi, Pak. Nah, tulis kota Bekasi. Jatisampurna kota Bekasi. Oke. Nah, ya. Oke, lanjut. Udah, skip aja dulu nih. Ya, Itu V-nya tolong diaktifin. ya, Pak. Navigasinya diaktifin. Itu kamu bikin ini gimana file name-nya? Kok file name-mu nggak ada name-nya sih? Ada NIM-nya, Pak. File name Oh, yang kamu ini file mana name-nya, namanya? ya belum, Pak. Belum Benerin yang dikasih. benar sekarang benerin. File save as. Hmm. Bentar, Pak. Save as-nya mana? Ini saya soalnya dari itu, Pak, dari Sama apa aja. Ini juga namanya? file save as. Hmm. File save as juga pakai itu juga. Ini nggak ada, Pak. Kamu kalau mau ganti file name-nya gimana saya tanya? Hmm. Ayo gimana kemarin format format bikin filenya? NIM kamu berapa NIM Iya, Pak. kamu? P3 7334 berapa?
2, kok 2161? Tahunnya tahun berapa kamu masuk, Rani? 2024 Pak. Mana tahunnya? Sebentar Pak. Ini revisi nol ini ya? Iya Pak. Revisi nolnya mana tadi? Coba formatnya mana? Aduh, formatnya nih. Yang mana Pak? Ini Pak Ya, diubah lagi. formatnya ya, coba underscore lagi, Mm-mm. underscore revisi nol atau Mm-mm. revisi 1 sekarang ya. Mm-mm. Revisi 1, 1 bukan tanda seru titik, Mm-mm. 0101, 01, 1. 0110, sorry, 0110, 0110, 24. Nah, ganti nama. Tuh, gitu ya. Nanti kalau nanti ada revisi, berarti revisi 2 ya. Ya Pak. Lanjut ke Aktif ini, di navigasinya aktifin. Rumus, ini salah nih kamu bikin tabelnya. Tabel itu 1 spasi ya, Rani ya. Oh iya ya Pak. Kamu berapa spasi itu tadi? Tabel 1 spasi, fontnya berapa, Rani? Fontnya. Fontnya 10 Pak. Nah, ini kamu berapa? Ya Ini Pak. 10 ya fontnya ya? Kok gede banget kayaknya? Ini berapa? Kamu ngeliat fontnya dari mana? Home, lihat di home. Lihat di menu home. Menu Iya home. Pak, ini sorry Pak, ini Pak, ini itu bukan yang harusnya yang ini Pak yang benar. Maaf, itu yang masih yang lama formatnya soalnya yang baru yang ini kan Pak kayak gini. Makanya tadi Bapak bilang kan di save as. Ini salah ini. Iya. Ini kayaknya nggak apa namanya, nggak 1 spasi ya. Kamu singkatan aja nggak ada sama sekali nih. Iya belum Pak. Ya, Diisi dulu dong, jangan bilang belum, berarti belum siap kamu. Ngapain aja kemarin udah 5 itu, 5 pertemuan. ini yang ini udah Pak, cuman untuk yang singkatan yang dari Nah, dah ituan nanti saya dibilang yang itu ya, belum. jangan di ini lagi. Iya Pak. Iya Terus apa Pak. lagi yang kamu mau nanya apanya sekarang? Ini untuk yang identifikasi masalah saya Pak sama Oh, ini kok masih ada Bapak itu itunya? ya. Ini kok masih ada ini Bapak nih, hijau-hijau nih. Iya, nggak saya hapus, Pak. Jadi hapus dong. Kamu kan nanti bisa Iya, Pak. lihat yang di itunya kamu print ya, atau itu udah punya kamu sendiri ya. Kamu ngeliatnya Iya, iya. jangan di sini ngeliatnya, di file yang lain. Iya, Pak. Ya, wah, itu kayak ada itu dihapus itu. Ini juga, Pak. Ya iyalah, masa aku masukkan punya kamu gimana sih? Ini kan bapaknya ngasih panduan doang. Iya, Pak. Ini diidentifikasi masalah saya, Pak, sama apa, pembatasan Ya sampel, oke, Pak. nanti lihat identifikasinya aja coba.
Ada berapa identifikasinya? Identifikasi. Ini ada 7, Pak. Terus yang Yang itu mana? Yang pertama, lain mana? Terus alasan kamu? kenapa? Kenapa alasan kamu ngambil data sekunder? Terus sebetulnya di mana tuh? Tadi di rumah sakit X mana alasannya? Masalahnya di mana? Enggak Masalahnya, diidentifikasi, kamu jangan ke sini lagi. oh iya, iya. Ini Ini, mana Pak. nomor 5 kok masih gitu? Menyimpulkan adanya korelasi negatif kok cuma satu. Maksud Bapak itu antara si A, si B, si C kan penelitian kan kamu cuma bukan satu, Rani. Minimal tuh ada 3 orang kamu harus ambil tuh. Hmm, Maksud itu coba adanya korelasi negatif, berarti cuma 1 orang dong. iya, ini ada Sebelumnya itu ada 2, Pak. berapa Ada 2. artikelnya? Hah? Kurang 2, Pak. 3, kurang. Oh, iya, Pak. Nanti ditambahin. Ya, udah. Udah. Ini yang paling sebenarnya Bapak. Oke, Ini yang melaporkan ini yang. laporan semua. Terus yang soft copy-nya, yang di flash disk itu Udah. mana? Yang itu yang ada yang Oh, ini. yang hantunya Oh. masuk. Nah, ya. Ini Pak, ini untuk folio dulu. Yang sedih semua gitu ya. Ya. Makasih banyak Pak. Terus yang anatomi mana jadi ini besok? Sama sedih. Oh. Kemarin tuh yang anatomi ada yang nggak hadir, ya udah Bapak kasih tahu ya. Di DM. Oh, siapa yang ada? Ini si Bulan ya. Oh, yang ini ya Pak. Ya, pas. Lisa ya Oh, Pak. ini nggak ada nih ya, 0 ya. Baik. Ya, Bapak waktu itu udah kasih tahu ya, 0 ada. Berarti tidak bisa mengulang lagi ya Pak? Udah nggak bisa. Oh iya Kan Pak. Bapak kasih waktu itu kan. Iya Pak. Kan yang pertama hari apa waktu itu? Hari Bisa. kan. Rebo. Yang Rabu. pertama Rebo. Saya nggak kan. Saya bilang udah besok nih kan. Iya. Nggak datang juga kan. Oke. Berarti untuk arteri berarti nggak ada lagi. Nggak ada itunya kan. Ada nggak itunya? Nggak ada. Manekinnya. Berarti itu untuk nilainya Ya gimana? udah seadanya itu. Nah, saya kan dibantu dari tugas ini. Oh, itu. Makasih banyak. Ya. Terus sudah. Ya. Yang responden yang itu Oh iya. sudah ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Dengan yang itu belum tahu kapan jadinya, tanggal 11 ya pastinya. Kamu jadi minjem itu bisa, bis. Pakai HMJ. Itu kalau yang kelas D3 kan bisa pinjam tuh. Lagi mengajukan peminjaman lewat HMJ aja. Lebih murah. Oh, ya. Oke, yuk sama-sama ya. Udah mana sih Rani tadi? Iya, Pak. Ini, Ya, Pak. ada Untuk... berapa? Identifikasi jadi ada berapa? Kenapa, Pak? Screening itu nggak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Screening Bahasa nomor 3 nih. Inggris, Pak. Nah, kalau bahasa Inggris dimiringin nggak? Dimiringin, Pak. Screening bahasa Indonesianya apa Rani? Eh, deteksi ya, Pak ya? Hmm? Screening. Deteksi, Pak. Deteksi. Deteksi itu detection. Bahasa Inggrisnya detection. Apa? Penyaring. Penyaring. Nah, penyaring, pemeriksaan penyaringan. Kalau mau di Indonesia kan ada screening itu pakai K, itu udah bahasa Indonesia screening pakai mengadopsi dari bahasa Inggris. Ini apa? Rombel nggak? Perombel nggak nih? Yang ada 3. Yang apa nih? Ini yang BRT-nya. Oh, Nggak tanda tangan itu Pak. mana yang warna biru? Nah, terus mana yang identifikasi untuk pemeriksaan penyaring anemia itu parameternya apa saja mana? Yang itu. Di latar belakang yang ini, Pak. Ini, Pak. Mana? Enggak diidentifikasi, Oh, maksudnya disebutkan lagi gitu, Pak. di parafrase, di resume.
Di parafrase dari semua di mana tuh? Mana di mana tuh? Nomor berapa tadi? Ini di nomor 3. Pemeriksaan laboratorium parameternya apa aja sebutin, Rani? Iya, ada Yang pemeriksaan. mana? Titik 2 mana? Itu berarti belum titik itu. Titik 2. Oh, Titik 2 apa aja? Titik 2 kalau tanda baca nggak pakai spasi. Kamu tuh tanda baca nggak? Nah, baru spasi. Nah, sebutin itunya, tesnya apa aja? hemoglobin. Serum. Eh, ini apa lagi nih? Absen. Oh, Sibuk banget di kamar sini ujiannya. Tapi dia belum. Ibu, Masih apa, dia. Pak? kamu D3 apa D4? D3, Pak. D3 yang ini mana? Yang tugas ininya? Ya, atau kita situ kalau enggak STL ya. Ya. Masa cuman ini Rani untuk anemi? Hah? Rani, masa cuman hemoglobin doang? Ini Orang Pak, anemi tesnya? serum iron, ferritin, TIBC. Enggak, anemi doang. Anemi aja itu apa, Pak? Itu kan yang sudah pasti diketahui ini. Udah apa namanya? Udah pasti dia anemi defisiensi Fe. Oh, Kalau yang belum, yang umum, orang anemi lagi dari mana? HB sama eritrosit. Nah, mana eritrositnya? Hitung eritrositnya Pak. mana? Apa lagi? MCV, hematokrit. MCV. Indeks eritrosit itu namanya ya, indeks eritrosit Oh iya, ya. iya Pak. Itu namanya indeks eritrosit. MCV, MCH, MCHC. Iya. Terus apa lagi? Hmm, Gambaran darah tepi, mana gambaran darah Oh ya, tepi? gambaran darah tepi Pak. Nah, ini untuk anemi pada umumnya ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, baru yang keempat itu khusus anemia defisiensi Fe. Hmm, Pemeriksaan Ini laboratorium berarti untuk screening untuk diagnosis ini anemia dulu berarti ya Pak ya? iya, sebelum itu kan anemia umum dulu. Iya. Ya. Anemia secara umum. Pak, maaf. Untuk yang prevalensi yang nomor 1 ini saya Angkanya udah mana? khususin kenapa? Munculin angkanya berapa persen? Untuk yang prevalensi ini Pak. Kan bilang kan cukup tinggi. Cukup tingginya berapa persen? Ya, Pakai data ya. ya, ya Pak. Pakai data angkanya berapa? Udah jam 3 nih Rani. Habis ya. Bapak juga banyak kerjaan soalnya. Kamu beresin dulu deh ini ya. Terus kamu Iya, bikin Pak. itunya, file name-nya yang rapi ya. Iya, iya Pak. Jangan salah-salah lagi. Iya, iya Pak. Oke ya, Mbak Rini ya. Oke. Udah jam 3, Mbak Rini. Ya, Pak. Silakan nanti diberesin lagi. Izin Minggu depan kita statusnya. udah bab 2. Pak, izin Pak untuk minggu depan berkenan offline, Pak.
Bapak tapi nggak bisa minggu depan karena akan ada rencananya konferensi itu ya, konferensi internasional dari ini, dari eh, Direktorat Poltekkes Jakarta 3. Baru saya Jadi gimana minggu nih depan dong? ini nanti hari itu kan hari apa? Kalau mau offline. Bab 1 Pak ya. Berarti kalau online bisa, Pak? Kalau online bisa tapi nggak bisa di hari apa namanya, di hari Rabu dan Jumat. Oh iya, Pak. Karena di hari Rabu dan Jumat itu akan ada konferensi internasional. Siapa? Paling kalau mau di hari eh, Senin atau Selasa, Siapa? oke? Siap. Itu kalau mau online. Siap. Kalau mau offline kayaknya kan Bapak udah WA kan di grup ya. Siap, siap. Ya, Pak. Nah, jadi kalau Bu- mau itu online besok Senin atau Selasa eh, jam itu ya, jam 1 sampai jam 3 ya. Ya, Pak. Nah, oke. Bu Ruhi ada yang mau Kalau ditanyain, Bu ya, Ruhi? Ya Pak, saya gimana Pak? Bab 1 belum. ya terserah berproses, kamu sambil beresin. Sambil bab 2 boleh gitu Pak. Sambil berproses. Pokoknya itu tadi outline-nya semuanya sama ya. Apapun penelitian kamu tuh outline-nya sama-sama. Harus ada apa tadi? Karakteristik subjek penelitian kamu, ya kan? Dengan berdasarkan variabel independen itu tadi. Kan udah Bapak kasih tuh tadi outline-nya, ya. Tapi nanti tolong begitu udah bikin di draft kamu, jangan ini Bapak masih ada di situ kayak tadi tuh. Harus sudah dihapus. Kalau kamu kalau mau lihat, lihatnya di window lain atau di file yang lain gitu loh. Jangan itu menjadi satu nanti campur aduk namanya. Ya. Ya Pak. Nah, oke. Ya, Ya, Pak. besok udah makanya nanti berbagi deh waktunya supaya semuanya kebagian. Ya. Pak. Yuk, lanjut Izin, Pak. silakan di ini dulu. Izin, Pak. Share screen dulu. Hadir Satu. semuanya? Ada 11 orang ya? Hadir, Pak. Ya. Izin, Pak. Share screen dulu. Ya, silakan. 1, 2, 3. Siap, sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, sampai ketemu Makasih kalau nggak banyak, Senin Selasa Pak. ya. Siap, Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Oh, sama-sama. Berarti nggak bisa offline minggu besok. Mau hari apa tuh? Minggu depannya lagi berarti. Iya minggu depan lagi ya. Iya. Kalau Nggak apa-apa Mbak, minggu depan aja. minggu depan online. Senin atau Selasa tadi. Tanggal 4, tanggal 5. Itu udah bab 2 ya? Iya. Duh, lamaan ya? Apa dibagi aja ya? Gimana ya? Pengennya kan semuanya ya. Bagi-bagi kali ya. Kalau datang offline Saya kita bab sendiri 2 duluan ke sana deh. boleh nggak ya? Dan bahas bab 1. Boleh nggak? Bab 1 sama bab 2. Ya bab 1 sama bab 2 ya, Bu. Bab 2 juga belum tahu. Iya. Enggak, kan yang kemarin mungkin Mbak ini bab 2 udah siap ya sama siapa? Reza. Nanti habis itu saya deh ya. Biar itu maksudnya bab 1-nya biar saya maju. Ya biar dicek dulu Kalau ya. bab 1-nya udah Garis salah, besar dulu gimana ya bab itunya ya. 2 coba? Identifikasi yang penting sih identifikasinya sama pembatasannya. Mbak Rini, Udah aku udah Mbak Rini. dirapihin padahal. cuman itu tadi apa hak liar juga ya, maksudnya ternyata yang saya aja parameternya itu semuanya jadi dicek tuh. Jadinya Alasannya. jadi parameternya kadang di luar prediksi kita gitu. Ya yang karena Bapak alasannya ini gitu. harusnya bilang aja langsung apa biaya gitu. Kadang kita pengennya cuma satu parameter, ternyata Langsung aja bilang masalahnya biaya karena kan mahal. kemarin Mbak Aisyah juga sama gitu. Kayaknya berapa parameter, ternyata ada berapa item gitu yang